Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BKD, selamat datang di Ospek, obrolan seputar kepegawaian. Podcast resmi milik BKD Provinsi Sumatera Selatan bersama saya, Hanisa Fitri. Pada podcast ini kita akan berbicara tentang seputar dunia kepegawaian, inovasi layanan, dan hal-hal lainnya untuk pengembangan ASN. Melalui Ospek, kami berharap dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi seluruh ASN sekaligus menjadi wadah inspiratif dan berbagi pengalaman. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu terobosan penting yang mana memudahkan para ASN untuk proses administrasi di bidang kenaikan pangkat, yaitu dengan adanya digitalisasi kenaikan pangkat. Apa itu digitalisasi kenaikan pangkat? Kemudian bagaimana cara kerjanya dan bagaimana manfaatnya hingga dapat mempermudah proses kenaikan pangkat bagi ASN? Di tengah kita sudah hadir narasumber yang berkompeten di bidangnya, Kepala Bidang Kepangkatan BKD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Zuraida Royani, SEMSI. Selamat pagi Bu Hani, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang Ibu, selamat bergabung di episode Ospek kali ini. Pada episode kali ini kami ingin mengetahui Ibu terkait dengan inovasi baru yang ada di bidang kepangkatan pada BKD Provinsi Sumatera Selatan. Apa itu digitalisasi kenaikan pangkat yang ada di BKD Provinsi Sumatera Selatan, Bu? Bisa Ibu jelaskan? Baik, Mbak Ani. Pada podcast kita kali ini saya akan mengangkat sedikit tentang digitalisasi usul. Ini di sini adalah dibahas tentang proses usul kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemprov Sumatera Selatan. Ya. Jadi aplikasi yang kita siapkan itu adalah aplikasi Esika. Aplikasi ini sebuah aplikasi platform yang berbasis digital yang dirancang untuk memfasilitasi pengajuan usul kenaikan pangkat secara online. Cara kerjanya secara umum adalah melalui aplikasi online untuk mengajukan permohonan kenaikan pangkat dengan cara seperti usul biasa, manual. Seperti yang biasa, namun ini beralih ke digital. Dengan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan pada aplikasi tersebut, sistem dengan secara otomatis akan menyeleksi dan memproses kebutuhan berdasarkan kriteria yang sudah disiapkan oleh BKD. Oh baik. Di situ apakah kita akan memerlukan lagi Bu berkas fisik, Bu? Tidak. Aplikasi ini diciptakan untuk sebagai sarana untuk mengefisiensi waktu, mengefisiensi biaya baik itu biaya cetak, biaya scan ataupun biaya-biaya lain yang terkait yang biasanya diajukan secara konvensional. Jadi di sini banyak memotong berbagai birokrasi, baik efisiensi biaya, baik efisiensi waktu dan juga skill pegawai. Oh baik, berarti hal tersebutlah ya yang melatar belakangi bidang kenaikan pangkat BKD Provinsi Sumatera Selatan untuk menciptakan platform digital, inovasi digitalisasi ini ya Bu ya. Bagaimana Bu aplikasi ini dapat mempermudah proses pengajuan kenaikan pangkat ASN tadi dibandingkan dengan metode sebelumnya? Oh baik, kalau sebelumnya ini para pengelola kepegawaian itu ke BKD datang, baik itu dari kabupaten kota ataupun dari OPD, datang membawa berkas yang satu orang ini misalnya untuk usul kenaikan pangkat reguler saja, itu ada 6 jenis persyaratan. Semuanya ini akan difotokopi menjadi rangkap 2. Rangkap 2 beserta usulan lain yang biasanya satu orang itu diperkirakan akan mencapai 10 berkas, digandakan menjadi 2, itu kan udah banyak biaya yang dikeluarkan, belum lagi harus disimpan di flash disk, diusulkan lagi di flash disk, berarti udah 2 kali pola. Pertama ada memberkas, copy gitu ada hard copy, terus diantarkan ke BKD dengan membawa berkas, dapat dibayangkan kalau ini formasi guru, alangkah banyak berkas yang akan dibawa. Ya perlu diingat juga ya Bu ya, BKD Provinsi Sumatera Selatan ini menaungi kabupaten kota. Baik, 17 kabupaten kota. Berkas yang dibawa dari Dinas Pendidikan gitu ke BKD itu banyak sekali, belum di-scan. Terkadang dari si pengusul sendiri itu satu flash disk itu satu orang. Satu flash disk satu orang. Di sini terbayang kalau dari Dinas Pendidikan berapa banyak berkas, berapa banyak flash disk dan berapa banyak biaya yang dikeluarkan gitu. Belum dari kabupaten kota. Mereka dari kabupaten kota itu ke BKD
menempuh waktu yang untuk pagar alam aja contohnya. Iya. Pagar alam itu Transportnya 7 jam. Iya. 7 jam dari provinsi. Baik. Belum mereka perjalanan dinas Belum hotelnya ya, Bu, ya? Nah, itu. Belum juga uang harian ya. Betul. Ini memangkas banyak. Belum lagi ketika mereka ke BKD menunggu. Antrian tunggu yang memakan waktu untuk dipanggil, untuk diproses, kami verifikasi, petugas verifikasi. Ini akan diharapkan aplikasi ini akan memangkas itu semua. Tercipta efisiensi biaya dan efisiensi waktu. Baik, berarti menghemat sekali dari segi rupiah ya untuk anggaran negara ini kita hemat diharapkan banget ya, banyak Bu, ya? sekali. Baik. Bu, apakah aplikasi ini dapat diakses Bu oleh seluruh, mungkin kalau ASN P3K belum ya, Belum. bagi seluruh PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian apakah PNS-PNS tersebut sudah paham nih Bu cara menggunakan aplikasinya? Aplikasi ini usernya itu adalah pengelola kepegawaian. Pengelola kepegawaian. Jadi tidak disiapkan memang untuk individual. Oh baik. Ya, karena aplikasi ini usernya per OPD itu hanya ada satu. Dan penanggung jawabnya adalah yang pemegang user. Disiapkan seperti itu. Jadi usulan dari OPD itu melalui satu user. Berarti seluruh ASN ini harus narah hubungnya di satu user pengelola kepegawaiannya, baik itu Kasubag Umum Kepegawaian atau pengelola kepegawaian yang ditunjuk. Oh baik. Kalau untuk kendala atau tantangan yang mungkin sekarang sudah bisa dilihat terkait untuk pelaksanaan inovasi dari digitalisasi kenaikan pangkat ini seperti apa, Bu? Iya, kalau tantangan sekarang ini masih aplikasi ini masih belum banyak dikenal gitu. Jadi tantangan kami mensosialisasikan aplikasi ini kepada para pengelola kepegawaian. Ya mungkin di sana kan masih terbiasa konvensional. Ya, ini beralih ke sistem yang mereka harus mempelajari loginnya, terus membuka aplikasi, mengirimkan. Itu yang sebelumnya dilakukan oleh pegawai kita, pegawai BKD. Iya. Jadi dengan adanya sistem ini sendiri sebenarnya positifnya dapat mengedukasi para pengelola kepegawaiannya masing-masing tentang berkas apa saja yang diperlukan gitu. Terus menguploadnya gitu. Jika ada kegagalan upload kan mereka jadi tahu ada kesalahan apa pada berkas yang diunggah gitu kan. Secara tidak langsung ini banyak mengedukasi juga. Jadi tidak hanya para pengelola sendiri yang akan memperhatikan ini kan, yang bersangkutan juga akan lebih aware gitu. Pengelola kepegawaian sendiri selaku si pemegang user diberikan pelatihan nggak nih Bu? Diberikan pelatihan. Kita juga sudah sosialisasikan dan nanti juga akan kita lanjutkan terus gitu. Di aplikasi ini sendiri juga tersedia media chat. Ada media chat untuk bertanya, komunikasi. Jadi kami tidak membatasi untuk komunikasi itu harus ke BKD. Tidak. Di sini di media ini pun mereka bisa berkomunikasi dengan kami, menanyakan apa-apa persyaratan, apa-apa yang diunggah gitu di dalam aplikasi ini. Jadi semacam chatbot gitu ya? Dan itu akan direspon langsung oleh pegawai BKD? Iya, langsung. Karena seperti kita buka media WA, akan masuk di inbox kita. Dan itu ada SOP yang harus diselesaikan untuk menjawab pertanyaan itu. Jika memang nanti ada kendala nih Bu, misal salah satu dinas secara kolektif mengirimkan nih melalui aplikasi, ada salah satu atau dua pegawainya yang kurang berkas, akan segera diketahui juga ya melalui mereka kalau ada yang kurang berkas tidak akan terkirim. Tidak akan terkirim menjadi usul. Harus diperbaiki dan harus diunggah lagi. Kalau menurut Ibu sendiri selaku Kepala Bidang Kepangkatan di BKD Provinsi Sumatera Selatan, adanya inovasi seperti ini justru lebih bagus atau justru bagaimana Bu menurut Ibu? Justru lebih bagus. Aplikasi ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu kan. Tentu saja seperti saya katakan tadi banyak mengefisiensi dan mengedukasi. Aplikasi ini tentu saja sangatlah bermanfaat. Sampai SK tersebut jadi itu langsung masuk di akun masing-masing ya Bu? Langsung. Kalau hingga proses SK itu TTE. Sudah tanda tangan elektronik. Jadi tidak perlu lagi ke BKD untuk cetak SK. Iya.
secara auto akan masuk ke dalam aplikasi My ASN-nya masing-masing. Jadi tidak perlu ke BKD untuk cetak SK lagi. Silakan mau dicetak berapa kali, siap disiapkan di aplikasi My ASN-nya. Dapat dicetak sendiri ya Bu ya? Iya, dapat dicetak. Oh baik, tersave secara otomatis. Iya, langsung masuk. Luar biasa ya Bu ya, ini inovasi yang benar-benar bermanfaat sekali untuk memangkas proses administrasi yang mungkin selama ini panjang gitu kan, contohnya ribet, saja ya. Kalau secara konvensional sebelumnya gitu, misalnya untuk SKTMT 1 Oktober, terkadang 1 Oktober tuh belum selesai SK. Tapi dengan percepatan sistem, sebelum 1 Oktober sudah selesai. 1 bulan sebelum periode udah selesai, SK-nya udah siap. Dan itu sudah bisa dicetak oleh yang bersangkutan? Sudah bisa. Jadi per 1 Oktober untuk kenaikan gaji sudah siap. Oh iya Bu, ada lagi nih. Mungkin para ASN, sobat-sobat BKD juga baru mengetahui bahwa periode kenaikan pangkat ini sekarang tidak dua kali periode, setahun ya Bu, tapi 6 periode. 6 periode itu bisa nggak Bu dijelaskan Bu sedikit di sini Bu? Iya, munculnya kenaikan pangkat 6 periode ini berdasarkan banyaknya kegagalan-kegagalan pada satu periode. Jadi ada proses yang tidak dapat diselesaikan, misalnya pada periode April, tidak harus lagi menunggu pada periode Oktober, tapi bisa dilanjutkan untuk periode selanjutnya. Makanya jadi 6 periode. Jadi di sini benar-benar para PNS ini disiapkan lebih percepatan, baik itu untuk kenaikan pangkat ataupun usul. Gitu. Jadi ketika misal telat nih Bu di periode selanjutnya yang terdekat, maka ikut periode terdekat. Ibu, untuk episode kali ini tentang pangkat, ada nggak nih pesan atau harapan yang mungkin Ibu sampaikan untuk seluruh sobat BKD yang sedang mendengarkan podcast kita? Ya, saya harapkan dengan media podcast ini informasi tentang baik itu proses usul kenaikan pangkat ataupun proses penyelesaian SK kenaikan pangkat dapat diterima, tersampaikan dengan baik. Jadi semakin menambah wawasan kita, semakin menambah pengetahuan kita bagaimana proses berkas-berkas yang diperlukan ataupun nanti hasil dari usul proses kenaikan pangkat kita. Baik, demikian. Berarti dapat saya simpulkan dari episode kita kali ini bahwa aplikasi ini adalah platform ya yang dikembangkan oleh BKD Provinsi Sumatera Selatan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengajuan kenaikan pangkat PNS secara digital. Dengan aplikasi ini proses menjadi lebih cepat, transparan dan mengurangi resiko kesalahan atau keterlambatan karena semuanya dilakukan secara otomatis dan tersistem. Dengan mengurangi birokrasi manual, meminimalisir pengurangan berkas serta mempercepat proses validasi data. Aplikasi ini mampu mempercepat waktu pemrosesan kenaikan pangkat, dan BKD senantiasa melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada ASN terkait penggunaan aplikasi serta memperkuat infrastruktur dan keamanan datanya. Baik Ibu Zuraida Royani, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas informasinya, pesannya yang begitu inspiratif dan informatif. Baik Sobat BKD, semoga informasi pada podcast kali ini memberikan manfaat yang dapat membantu bagi para ASN untuk terus memahami proses kenaikan pangkat yang lebih mudah dan cepat. Jangan lupa untuk terus menyaksikan episode-episode berikutnya di podcast Ospek, obrolan seputar kepegawaian. Sampai jumpa, salam sukses dan tetaplah menjadi agen perubahan. Terima kasih Bu.